Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aristo Haryono Projo, NIM 2018 10110311414. Di sini saya akan memaparkan hasil legal due diligence untuk tugas PLKH 2. Pertama, tujuan awal legal due diligence PT Trisakti Cipta Nusantara dan PT Langgeng Sentosa. PT Trisakti Cipta Nusantara ingin bekerja sama dengan PT Langgeng Sentosa dalam rangka investasi. Tujuan dilakukan legal audit, memperoleh status hak hukum atau penjelasan hukum terhadap dokumen yang akan diaudit atau diperiksa, memeriksa legalitas suatu badan hukum atau badan usaha, memeriksa tingkat ketaatan suatu badan hukum atau badan usaha, memberikan pandangan hukum atau kepastian hukum dalam suatu kebijakan yang sudah dilakukan oleh perusahaan. Hasil LDD yang telah dilakukan oleh Jaya Law Firm dan Partners terhadap PT Langgeng Sentosa. PT Langgeng Sentosa didirikan berdasarkan pada hukum negara Republik Indonesia dan memiliki kekuasaan dan kewenangan secara legal sebagai korporasi. Pemeriksaan terhadap dokumen perizinan dan persetujuan tidak ditemukan hal-hal mencurigakan secara hukum. Pemeriksaan terhadap dokumen di bidang ketenagakerjaan dan konfirmasi hak kami kepada pihak PT Langgeng Sentosa sudah melakukan laporan ketenagakerjaan di Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya. PT Langgeng Sentosa memiliki izin ketenagakerjaan sebagai maksud dalam ketentuan wajib lapor ketenagakerjaan di Dinas Tenaga Kerja Surabaya Nomor 7 Tahun 1901 Jungto Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2017. Izin tersebut telah benar dan tidak ada masalah. Pemeriksaan tidak menemukan beberapa dokumen perizinan yang sudah tidak berlaku sehingga tidak akan berpengaruh dan membawa dampak pada legalitas usaha yang akan dijalankan oleh PT Langgeng Sentosa. Standar sistem pengupahan yang dilakukan oleh PT Langgeng Sentosa kepada karyawan adalah didasarkan pada sifat pekerjaannya. Karena di PT Langgeng Sentosa memiliki dua sifat pekerjaan karyawan, yaitu karyawan yang bekerja dalam jangka waktu tertentu, kontrak dan borongan, dan karyawan yang bekerja untuk jangka waktu tidak tertentu, tetap. PT Langgeng Sentosa tidak memiliki obligasi apapun untuk mesin-mesin. PT Langgeng Sentosa memiliki bukti kepemilikan berdasarkan pembelian dilakukan oleh PT Langgeng Sentosa. Harta kekayaan PT Langgeng Sentosa. Yang pertama adalah barang tidak bergerak, tanah dan bangunan. Bahwa terhadap dua SHGB mengenai tanah dan bangunan atas nama PT Langgeng Sentosa adalah benar dan asli terdaftar secara resmi di Kantor Badan Pertanahan Nasional BPN Surabaya. Bahwa SGB mengenai tanah dan bangunan atas nama PT Langgeng Sentosa adalah 2 dan tidak bermasalah dikarenakan SHGB masih belum berakhir masa berlakunya, antara lain HGB nomor 320 sampai 322 Lakar Santri, Surabaya seluas 350 meter persegi. Masa berakhir adalah 6 Juli 2022. Yang kedua, HGB nomor 325 sampai dengan 328 Semolawaru, Surabaya seluas 5.000 meter persegi. Masa berakhir 10 April 2025. Yang kedua adalah barang-barang bergerak, kendaraan bermotor, bahwa mengenai PT Langgeng Sentosa yang berkedudukan hukum di Jalan Villa Bukit Mas nomor 25 Duku Pakis, Kecamatan Duku Pakis, Kota Surabaya, Jawa Timur, memiliki beberapa aset dalam hal ini berupa jumlah kendaraan pengangkut barang, yaitu 1 unit tower crane, 1 unit excavator, 1 unit mobil crane, 2 unit dump truck, dan 1 unit bulldozer atas nama PT Langgeng Sentosa. Adapun 1 dump truck dalam keadaan sedang berada di bengkel, dikarenakan ada kendala dalam mesin, sedangkan sisa kendaraan konstruksi dalam keadaan layak jalan. Asuransi yang dilakukan oleh PT Langgeng Sentosa bahwa telah diasuransikan terhadap kerugian akibat kebakaran, fire, dan risiko lainnya berdasarkan suatu paket polis pada PT Asuransi Narmas, PT Asuransi Jasa Indonesia, PT Asuransi Allianz, PT Asuransi Parolamas, dan PT Asuransi Reliance Indonesia dengan nilai pertanggungan sebesar 500 juta rupiah pada tanggal 30 Juni 2016, serta pada 30 Juni 2019 nilai pertanggungan ditambah 200 juta rupiah. Bahwa berdasarkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi manajemen perusahaan, cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul dari risiko tersebut. Perkara-perkara yang pernah dilakukan oleh PT Langgeng Sentosa. Perkara-perkara bahwa setelah dilakukan pengecekan berkas adalah tidak ditemukan adanya perkara baik dalam kasus pidana beberapa perdata. Bahwa setelah dilakukan pengecekan di Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Hubungan Industrial adalah ditemukannya atau tercatat pernah bersengketa terkait masalah PHK dan pemenuhan hak dengan serikat buruh pada tahun 2020. Pada saat itu terpaksa dilakukan PHK kepada sebagian pekerja karena kondisi pandemi COVID-19. Tetapi sengketa tersebut sudah berakhir dengan putusan nomor 67 PDTS US PHI 2020 PN Surabaya. Kesimpulan yang dapat diambil dari kasus legal due diligence tersebut ialah
PT Langgeng Sentosa sudah memenuhi syarat dalam rangka investasi dalam rangka yang diajukan oleh PT Trisakti Cipta Nusantara. Dokumen-dokumen PT Langgeng Sentosa tidak ada terdapat kasus yang sedang melanda perusahaan tersebut. PT Langgeng Sentosa pernah bersengketa namun sudah berakhir dan segala tuntutan dari serikat buruh sudah ditunaikan. Jadi kira-kira segini saja untuk pemaparan laporan LDD yang saya lakukan untuk tugas PLKH 2 ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kecepatan dalam menyampaikan informasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.